Selamat pagi, kenalkan saya adalah Ibu Yuni yang mengajar pendidikan agama Kristen. Dan pada saat ini kita akan memulai pembelajaran agama Kristen khususnya di kelas 7. Puji Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Engkau memberikan kepada kami hikmat, pengetahuan, dan terlebih-lebih Roh Kudus-Mu menaungi hati kami. Kami memulai pelajaran kami saat ini ya Tuhan. Kami serahkan ruangan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan buka bukunya bagi yang sudah memiliki buku dan yang belum dengarkan baik-baik dan pahami baik-baik. Ambil kertasnya, dicatat hal-hal yang penting. Di dalam buku pembelajaran kita pada bab pertama ini adalah Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ya. Pengertian mengampuni adalah secara umum adalah berasal dari kata ampun. Ya. Di situ kita bisa melihat bahwa pengertian kata pengampunan berasal dari kata ampun, yang berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau melakukan kekeliruan. Kemudian kata mengampuni berarti memberi ampun atau artinya sama dengan memaafkan. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh informasi bahwa yang pertama, mengampuni bersinonim dengan kata memaafkan. Kedua, mengampuni bersinonim dengan kata mengampuni berarti kesediaan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengungkitnya kembali. Nah, di sini masih adakah yang sulit memaafkan sesamanya? Ya. Dengan pelajaran kita pada bab pertama ini mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Nah, lihat di dalam bahasa Inggrisnya, yaitu pardon. Yang pertama adalah pardon yang dapat diartikan pengampunan, grasi, atau maaf. Ya. Yang kedua, forgiveness, yang dapat diartikan tindakan mengampuni, kemauan mengampuni. Jadi kalau ada orang minta maaf, ya kita harus memberi maaf. Kita harus memaafkan. Kita harus mengampuni. Ya. Yang selanjutnya, bahwa kita juga tidak ada haknya untuk tidak memaafkan sesama kita. Karena Tuhan aja mengampuni kita. Ya kan? Nah, di dalam pengertian mengampuni menurut Alkitab, pada saat ini kita lihat di dalam Perjanjian Lama yang artinya adalah kafar. Kafar. Dalam bahasa Ibrani yang pertama adalah kafar. Kafar itu artinya penebusan dan sering dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kurban. Kata ini berarti pendamaian. Sudah terjadi di dalam Mazmur pasal 78 dan 3 ayat 38. Ketika penebusan dilakukan, perdamaian pun terjadi. Jadi, arti kafar itu tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah nasah. Artinya membawa, menggambarkan dosa diangkat dari si pendosa lalu dibawa jauh. Dalam Kejadian pasal 18 ayat 24 di situ, tindakan mengambil dan membawa dosa pelaku agar tidak ada lagi dalam diri pelaku. Selanjutnya adalah salaks. Dalam bahasa Ibrani adalah mengampuni. Keluaran 32 ayat 32.
Artinya tindakan memaafkan perbuatan yang salah. Konsep mengampuni dalam perjanjian lama tidak terlepas dari dosa manusia. Akibat dosa, hubungan Allah dengan manusia terputus. Karena itulah manusia membutuhkan pengampunan, agar hubungan antara Allah dan manusia diperdamaikan. Dalam perjanjian lama, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah ada hubungannya dengan persembahan kurban. Ya, tetapi di dalam perjanjian baru, kata yang dipakai untuk mengampuni antara lain apolio dalam bahasa Yunani, artinya membebaskan, melepaskan. Ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 37. Yang kedua, karizomai, artinya remisi. Karizomai, mengampuni karena anugerah. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 7. Yang ketiga, paresis, artinya remisi, membiarkan dosa tanpa menghukumnya. Keempat, ya, apesis, artinya pengampunan, pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Nah, konsep pengampunan dalam perjanjian baru terletak pada anugerah Allah. Anugerah itu terjadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib. Dengan pengorbanannya, manusia yang berdosa kembali memperoleh keselamatan. Melalui pengampunan, manusia dapat hidup berdampingan secara damai dan rukun. Tindakan mengampuni dapat memulihkan relasi antara Allah dan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Artinya, Tuhan juga mau kita saling mengampuni. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Tidak ada yang tidak bisa diampuni. Sikap sesama kita, sikap siapapun itu, kita harus memberikan pengampunan. Allah adalah kasih, ya. Allah adalah kasih. Ketika Allah melihat menciptakan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Itu yang pertama, mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah yang Maha Pengampun, Alkitab menyaksikan bahwa Allah lah yang menjadi pelaku pertama dan utama untuk menyelamatkan manusia berdosa. Penyelamatan manusia yang berdosa dalam bentuk pengampunan dari Allah yang disampaikan Paulus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Dalam sejarah iman mulai dari Adam, Abraham, Ishak dan Yakub, para hakim, para raja, dan sampai kepada Yesus Kristus merupakan bukti nyata bagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Allah menghampiri manusia berdosa agar manusia memperoleh pendamaian dan keselamatan. Oleh karena itu, kasih karunia Allah inilah manusia yang jatuh dalam dosa memperoleh pengampunan. Pengampunan karena kasih-Nya lebih besar dari dosa manusia. Allah adalah inisiator dalam pengampunan atas dosa manusia. Hanya Allah Maha Pengampun. Jadi, kita harus saling mengampuni. Mengapa? Karena itu adalah perintah. Perintah saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya. Jadi, jangan pernah berkata bahwa aku tidak mau memaafkan dia. Tidak ada hak kita untuk tidak memaafkan teman kita. Tidak ada haknya kita untuk tidak memaafkan orang tua. Tidak ada haknya kita untuk tidak memaafkan abang, adik, dan semuanya.
Karena apa? Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi. Oh, Tuhan aja yang adalah Allah sering kita khianati, sering kita lupakan perintahnya, tapi Tuhan masih mengampuni kita. Jadi kalau ada yang hari ini masih dendam kepada temannya, dendam kepada saudara, dendam kepada teman-teman yang dulu menyakiti hati kita, sekarang waktunya bertobat. Ya, ampunilah. Wah, itu udah lalu, udah lupakanlah. Sekarang hari yang baru, ampuni satu dengan yang lain, maafkan satu dengan yang lain, supaya hidupmu memperoleh damai sejahtera. Ya. Oleh karena itu, mulai dari hari ini kamu sudah belajar di bab pertama di pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ini, yang kamu harus ingat bahwa kita harus saling mengampuni. Ampuni satu dengan yang lain supaya kamu memperoleh damai sejahtera. Nah, pertanyaan kamu catat baik-baik ya. Apa manfaat dari pengampunan? Apa yang terjadi jikalau kamu tidak mengampuni? Apa yang dialami oleh orang yang mau mengampuni? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar tentang pengampunan. Engkau mengajar kami supaya kami saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi. Ampuni kami terlebih dahulu ya Tuhan, supaya kami juga bisa mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi.